Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki khotbah pembinaan yang kedua. Dan Bapak Ibu, tema-tema yang diangkat dari khotbah pembinaan ini adalah tema-tema yang muncul dari pertanyaan yang paling banyak diungkapkan oleh orang percaya atau orang yang tidak percaya, yang disusun oleh Barna Institute melalui survei yang mereka lakukan. Nah, hari ini topik kita adalah tentang Alkitab. Mengapa kita percaya Alkitab? Sebuah buku yang penuh dengan mitos, penuh dengan kontradiksi, atau mungkin penuh dengan kesalahan. Nah, ini yang akan kita kupas. Pertanyaan dari orang yang tidak percaya, termasuk pertanyaan dari orang Kristen sendiri. Dan kita akan berusaha untuk mengupasnya di dalam khotbah pembinaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah Alkitab itu, Injil itu memiliki kontradiksi di dalamnya? Ketika orang mulai pertama kali mempelajari kitab-kitab Injil, seringkali mereka terkejut dengan mengapa ada 4 catatan yang berbeda tentang kehidupan dan tentang ajaran Tuhan Yesus. Kenapa mesti ada 4 kitab? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk mencatat hal yang sama. Tentang Yesus, tentang pelayanannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Kenapa butuh 4 kitab? Kenapa cuma enggak 1 kitab saja? Bukankah 1 kitab saja sudah cukup? Apalagi kita menemukan ada banyak overlap di dalamnya. Di dalam kitab Matius sudah dicatat lagi di Lukas, dicatat lagi di Markus, dicatat lagi di Yohanes. Kenapa begitu banyak overlap? Dan ketiga, yang paling membingungkan adalah mereka menemukan detil-detil yang berbeda dalam kisah-kisah yang dicatat. Sehingga mereka bertanya-tanya, apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Kitab ini mencatatnya ngomong begini. Kitab yang lain mencatatnya ngomongnya lain. Seolah-olah ada kontradiksi. Saya akan berikan beberapa contoh yang disebut sebagai kontradiksi. Misalnya kasus pertama. Apa yang sebenarnya tertulis di papan di atas salib Yesus? Jadi Alkitab mencatat ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, di atas palang di atas itu ada sebuah papan, ada tulisannya. Nah, masing-masing kitab punya tulisan yang berbeda. Misalnya Matius mencatat apa? This is Jesus, the King of the Jews. Markus mencatat the King of the Jews. Lukas mencatat this is the King of the Jews. Yohanes mencatat Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Mana yang benar? 4 kitab mencatat tulisan di atas papan salib Yesus dengan kalimat yang berbeda. Oke, kasus kedua. Berapa banyak malaikat yang ada di kubur Yesus pada waktu kebangkitan? Matius mencatat ada 1 malaikat. Markus mencatat ada seorang muda di kubur itu. Lukas 24 menyebut ada 2 orang dengan pakaian berkilauan. Jadi sebetulnya waktu Yesus bangkit ada berapa malaikat di situ? Oke. Kasus yang lain, berapa banyak orang buta yang menyambut Yesus di luar kota Yeriko? Matius 20 mengatakan, ada 2 orang dan tidak menyebut nama mereka. Markus menyebut ada 1 orang, namanya Bartimeus. Oke, kisah yang lain. Apakah perwira di Kapernaum itu yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya atau seorang lain yang datang kepada Yesus? Kalau di dalam Matius dikatakan perwira itu yang datang kepada Yesus, mohon supaya Yesus menyembuhkan hamba yang sedang sakit. Lukas mencatat perwira itu mengutus 2 orang tua-tua Yahudi dan beberapa temannya untuk berbicara kepada Yesus mewakili dirinya. Terus kasus lain, bagaimana sebenarnya kematian Yudas? Salah satu murid Yesus yang menjual Yesus. Kalau baca di dalam Matius 27 dikatakan Yudas keluar dan menggantung dirinya. Jadi waktu Yesus ditangkap, dia menyesal. Lalu dia mengembalikan uangnya kepada para imam-imam di Bait Suci. Setelah itu dia pergi keluar dan gantung diri. Itu di catatan Matius 27. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, dikatakan apa? Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mana yang benar? Oke. Bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang disebut sebagai kontradiksi dalam kitab-kitab Injil? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita hanya mendapatkan perspektif yang terbatas
tentang kisah-kisah tersebut. Yaitu tentang apa yang disaksikan dan dipikirkan oleh masing-masing saksi mata pada waktu itu. Seringkali ketika kita mendapatkan versi yang lebih utuh dari cerita tersebut, barulah kita menyadari bahwa unsur-unsur yang kelihatannya berkontradiksi itu ternyata cocok dengan gambaran yang lebih besar dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setiap orang, para penulis, itu melihat dari perspektif yang berbeda. Sesuai dengan apa yang mereka pandang, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat. Oke, misalnya contoh, kita nggak mungkin membahas semua kasus yang tadi disebutkan. Tapi beberapa contoh di antaranya. Misalnya kasus pertama tadi. Tulisan di atas salib Tuhan Yesus isinya apa? Apabila papan di salib Yesus dibaca secara utuh, tulisannya adalah "This is Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes. Maka semua catatan Injil-Injil itu benar. Hanya tidak lengkap. Karena masing-masing hanya mencatat bagian tertentu dari kalimat itu. Ingat, mereka mencatat sesuai dengan apa mereka ingat. Waktu mereka menyaksikan peristiwa Yesus disalib, mereka melihat dari jauh. Mereka hanya mengingat apa mereka bisa ingat. Tetapi satu hal yang penting adalah hampir 4 Injil mencatat sebuah kalimat yang sama. Kalimatnya bunyinya apa? The King of the Jew. Raja orang Yahudi. Yang lain, misalnya Yesus orang Nazaret mungkin nggak semua tulis, cuma Yohanes yang tulis. Tapi hampir semua penulis menulis kalimat The King of the Jews. Oke. Selain itu, Yohanes 19 ayat 20 menambahkan sebuah detail bahwa papan tanda itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani. Oke, ini contoh kasus pertama. Contoh kasus yang lain, misalnya tentang apa ya? Oke, tentang misalnya malaikat. Di kuburan Yesus ketika Yesus bangkit, sebetulnya ada berapa malaikat? Nah, ada mengatakan 2, ada mengatakan 1. Nah, ada orang yang menulis tentang 1 itu karena dia berfokus kepada malaikat yang berbicara kepada wanita-wanita di situ. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit dan ia mendahului kamu ke Galilea. Dua penulis hanya berfokus kepada malaikat yang berbicara. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa hanya ada 1 malaikat. Mereka berfokus kepada malaikat yang berbicara. Catatan lain mengatakan ada 2 malaikat. Jadi nggak ada kontradiksi. Yang mencatat 1 tidak mengatakan bahwa hanya ada 1 malaikat. Tidak. Dia hanya berfokus kepada malaikat yang berbicara. Yang lain mencatat bahwa ada 2 orang malaikat. Tapi cuma 1 yang berbicara. Begitu juga berapa orang buta yang menyambut Yesus di kota Yeriko. Yang menulis 1 tidak menyebut bahwa cuma 1. Yang menyebut 1 cuma berfokus pada orang buta yang berbicara. Siapa itu? Bartimeus. Yang satunya tidak berbicara. Sehingga bukan persoalan 1 atau 2 orang. Tidak ada kontradiksi. Terus yang paling penting itu adalah tentang Yudas. Yudas mati bagaimana? Kalau Matius 27 mencatat Yudas pergi gantung diri. Oke? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas kemudian jatuh tertelungkup. Lalu perutnya terbelah, isi perutnya keluar. Nah, jadi bagaimana kronologi ceritanya? Hampir semua penafsir Alkitab menafsirkan demikian. Yudas ketika menyadari Yesus ditangkap, dia menyesal. Dia mengembalikan uangnya. Tapi karena tidak mau diterima, dia buang uangnya ke bait suci. Lalu dia pergi karena sedih hatinya, menyesalnya, dia pergi gantung diri. Nah, kemungkinan karena dia pergi gantung diri di dahan pohon, setelah dia gantung diri, lalu kemungkinan talinya putus atau dahannya patah, kita tidak tahu. Dia jatuh ke bawah. Dia jatuh, kemudian mungkin kena batu dan sebagainya. Akhirnya badannya hancur, dikatakan perutnya itu terbelah, isi perutnya keluar. Kemungkinan itu yang terjadi. Dia pergi gantung diri, kemudian dia jatuh, kemudian terjadilah yang dicatat demikian. Sebetulnya tidak ada kontradiksi. Masing-masing penulis melaporkan apa yang mereka saksikan sesuai dengan perspektif mereka pada waktu itu. Oke? Sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Common objection to the Bible. Apa yang menjadi keberatan orang-orang terhadap Alkitab? Nah, ada beberapa hal. Pertama,
Alkitab itu udah sangat tua, kuno, dan ditulis oleh orang-orang yang mudah ditipu, ya. Kemudian yang tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Oleh karena itu, kita tidak bisa percaya kepada Alkitab. Itu keberatan pertama tentang Alkitab. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang mudah ditipu, yang tidak terpelajar. Sehingga apa yang mereka tuliskan itu tidak bisa dipercaya. Pemahaman kita adalah orang-orang pada zaman dahulu sudah memiliki kemampuan untuk mengingat atau menghafalkan bagian besar dari tulisan-tulisan penting. Jangan underestimate orang dulu. Ingatan mereka lebih baik dari kita hari ini. Kita hari ini sulit menghafal, mengingat sesuatu. Orang dulu itu hebat sekali. Karena mereka hanya bisa menghafalkan. Orang dulu nggak bisa beli buku. Buku dulu mahal, karena buku itu ditulis di kulit pohon, kulit binatang, itu mahal. Jadi orang nggak bisa. Jadi caranya mereka belajar sesuatu apa? Dihafalkan, diingat. Oke? Khususnya orang Yahudi. Ahli Taurat itu sejak kecil, itu sudah dididik dalam sekolah Taurat untuk menghafalkan kitab-kitab dari perjanjian lama. Dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Hari ini kita suruh hafal satu ayat Alkitab aja, kacau balau. Nggak bisa utuh. Satu ayat saja. Orang Yahudi, ahli Taurat, itu mereka hafal kitab-kitab. Bisa dihafalkan kitab-kitabnya. Itu sekolah kitab, sekolah Taurat. Mereka harus menghafalkan kitab-kitab. Praktek yang sama terjadi di negara yang memiliki kebudayaan berkembang sejak zaman dahulu. Contohnya Tiongkok. Orang China dulu ketika mau jadi scholar, menjadi sarjana, itu mereka harus menghafal beberapa kitab penting dari Buddhism, dari dari Confucius. Itu ada beberapa kitab penting tentang apa? Tentang moral, tentang bagaimana menjadi pejabat yang baik dan sebagainya. Bagaimana mengatur pemerintah. Itu mereka harus hafalkan. Mereka hafalkan. Pernah baca kalau nonton TV pernah ya? Ada orang sambil bukunya digulung sambil jalan sambil ingat-ingat begitu. Ya mereka hafalkan. Jadi jangan underestimate orang dulu. Mereka jago dalam menghafal kitab. Oke? Orang-orang dulu sudah memiliki catatan yang lengkap tentang pergerakan planet-planet. Perubahan musim-musim. Kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Ribuan tahun yang lalu orang sudah bisa mendeteksinya. Orang-orang dulu menjelajahi daratan dan lautan tanpa peta dan tanpa GPS. Hari ini kita pakai GPS saja, masih nyasar. Tapi kalau orang dulu, mereka bisa melakukannya. Oke. Masyarakat pada zaman apapun selalu memiliki orang-orang yang mudah ditipu dan orang-orang berhikmat. Di mana-mana di masyarakat kapanpun ada orang yang mudah dikelabui, diperdaya. Tapi ada juga orang-orang berhikmat. Di setiap negara, di budaya, di zaman apapun ada orang seperti itu. Karena itu, sekalipun Alkitab berasal dari zaman kuno, itu tidak serta-merta berarti Alkitab ditulis oleh orang-orang yang mudah tertipu. Sehingga apa yang ditulisnya itu pasti salah. Nggak boleh kita mengambil kesimpulan asumsi demikian. Oke? Perhatikan apa yang diingatkan Petrus kepada kita dalam 2 Petrus 1 ayat 16-18. Saya bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ingat, ini Petrus lagi memberikan kesaksian. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 1-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi,
dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Oke, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ini alasan para penulis Alkitab menuliskan kitabnya dan diwariskan kepada kita hari ini. Bukan dongeng, bukan khayalan, tetapi semua adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka saksikan. Dan itu mereka catat dan mereka wariskan kepada kita. Oke, keberatan kedua. Dikatakan Alkitab itu ditulis jauh setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Sehingga sulit untuk diandalkan. Alkitab itu ditulis jauh setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun terjadi. Sehingga sulit diandalkan. Apakah betul demikian? Mari kita melihat. Salah satu kitab Perjanjian Baru yang dianggap paling awal ditulis itu ada 1 Korintus. Kitab 1 Korintus secara luas diakui ditulis oleh Paulus sekitar tahun 56 Masehi. Paulus diperkirakan mati syahid sekitar tahun 64 Masehi di bawah Kaisar Nero. Oleh karena itu, semua yang ditulis dalam 1 Korintus itu ditulis pada masa hidup orang-orang yang telah berjalan bersama-sama dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu 1 Korintus ditulis, sebetulnya rasul-rasul yang lain itu masih hidup. Orang-orang yang pernah menyaksikan Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, masih hidup. Oke? Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi waktu Paulus menuliskan 1 Korintus, orang-orang saksi mata ini, 500 lebih orang, itu banyak masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 2 poin penting dari beberapa ayat ini adalah. Dalam bagian Alkitab ini, Paulus sedang mengutip sebuah kepercayaan, pengakuan iman, confession. Yang sudah beredar pada waktu itu. Yaitu sebelum Paulus menulis surat itu pada tahun 56. Itu poin pertama. Ini berarti kepercayaan atau pengakuan iman ini sudah ada tidak lama setelah kematian Tuhan Yesus. Jadi 1 Korintus ditulis itu tidak lama setelah peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Bukan ribuan tahun yang lalu. Baru dituliskan. Tidak. Poin kedua yang penting dari ayat ini adalah Paulus juga menyebutkan bahwa mayoritas dari saksi kebangkitan Kristus masih hidup pada waktu Paulus menuliskan surat itu. Masih hidup. Ada 500 lebih saksi tentang kebangkitan Yesus masih hidup pada waktu itu. Oke. Injil Matius, Injil Yohanes itu ditulis oleh 2 orang murid Yesus dan mereka mengalami semua yang ditulis dalam Injil mereka. Mereka saksi hidup. Matius, Yohanes itu saksi hidup. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Sekretaris dari Petrus. Sehingga semua yang ditulis dibenarkan oleh Petrus sendiri sebagai saksi hidup. Dan terus lagi satu kitab, yaitu Lukas. Injil Lukas ditulis oleh rekan dan teman seperjalanan Paulus yang adalah saksi dari kebangkitan Kristus. Lukas adalah investigatif reporter mengenai kehidupan Yesus. Itu sebenarnya tadi kita membaca apa?
Lukas 1 ayat 1 hingga 14. 1 hingga 4, saya bacakan sekali lagi. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ada begitu banyak ayat yang menekankan tentang Alkitab itu bisa diandalkan. Catatan dalam Alkitab itu sungguh bisa dibenarkan. Ada banyak sekali, salah satunya ini. Oke, sekarang kita melihat keberatan yang ketiga. Dikatakan, sekalipun memang akurat Alkitab, catatan Alkitab itu memang tepat, akurat. Tetapi Alkitab kan sudah dikopi, disalin ulang, bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa berkali-kali. Maka pasti sudah mengalami korupsi, sudah mengalami penyimpangan. Memang kitab yang pertama Alkitab ketika ditulis betul, tepat, bisa diandalkan. Tapi setelah disalin berkali-kali, lama-lama kebenarannya menjadi luntur, dikorupsi, terjadi penyimpangan. Betulkah demikian? Semua versi terkenal, semua versi Alkitab terkenal yang kita miliki hari ini, itu berasal dari salinan aslinya, yaitu naskah-naskah dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama, dan naskah-naskah dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Jadi hari ini kita masih punya naskah asli Alkitab yang usianya sudah ribuan tahun yang lalu. Itu ada di Israel. Itu bisa dilihat di Israel, dan kalau nggak salah di Prancis, di Paris ya, di Paris, kemudian di Swiss, di Jenewa. Mereka masih punya salinan Alkitab yang sudah isinya ribuan tahun. Nah, ketika dibandingkan, itu masih sama dengan terjemahan Alkitab yang kita pegang hari ini. Saya kasih satu contoh. Ada sebuah peristiwa di mana salinan Alkitab Perjanjian Baru, ini Perjanjian Baru aja ya, yang ditulis antara tahun 45 sampai 90 Masehi. Jadi diperkirakan keempat Injil yang kita miliki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis dalam kurun waktu tahun 45 sampai tahun 90. Oke. Nah, ketika tulisan-tulisan itu dan salinan-salinan kopinya yang ada antara tahun 125 hingga 250 itu dibandingkan. Jadi antara tulisan yang pertama antara 45 sampai 90 salinan itu dibandingkan dengan kopinya yang ditulis pada tahun 125 sampai 250, ketika dibandingkan apa yang terjadi? Dikatakan hasilnya sangat mengagumkan. Perjanjian Baru itu berisi dalam bahasa Yunani berisi sekitar 2000 baris kalimat. Dan dari antara semua baris kalimat itu hanya 40 baris kalimat yang diragukan. Jumlah tersebut sekitar 400 kata, sekitar satu halaman Alkitab kita hari ini, satu halaman, 400 kata. Oke? Dan dikatakan, dari 40 baris kalimat atau 400 kata yang diragukan itu, umumnya berisi variasi-variasi kata yang tidak mengubah arti teks tersebut. Hanya menyatakan hal-hal yang sama, tetapi dengan istilah atau dengan ungkapan yang berbeda. Tapi intinya tetap sama. Itu udah jarak berapa tahun. Tetapi ketika diterjemahkan, dikopi, tetap akurat. Nah, kita percaya bahwa itu bukan karena kehebatan manusia, tapi Roh Kudus yang menginspirasikan Alkitab, memelihara supaya ketika Alkitab disalin itu tetap menjaga keakuratannya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya, objection yang keempat. Alkitab memiliki banyak kisah-kisah yang kelihatannya nampaknya seperti mitos, dongeng. Barangkali ada kebenaran di dalamnya. Tetapi
Sesungguhnya secara historis, sejarah itu tidak bisa dibuktikan. Atau secara sejarah itu tidak masuk akal. Jadi intinya adalah dikatakan di dalam Alkitab ada banyak mitosnya, ada banyak dongengnya. Yang tidak bisa diandalkan secara historis. Contohnya, misalnya kisah seperti Nuh dan Bahtera. Oke, kisah air bah, itu mitos. Musa membelah Laut Merah sehingga seluruh bangsa Israel bisa menyeberang. Itu mitos. Yunus ditelan ikan. Itu mitos. Yesus berjalan di atas air. Itu mitos. Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Itu mitos. Yesus membangkitkan orang dari kematian. Itu mitos. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenarannya adalah apabila kita percaya bahwa Allah yang sanggup menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, maka apakah susah bagi Tuhan untuk menanamkan benih kehidupan kepada seorang perawan dan membangkitkan orang mati? Itu argumen kita. Oke? Berikutnya, objection yang kelima. Bagaimana mungkin sebuah buku rohani ya itu dikatakan sebagai benar, kebenaran. Sedangkan kitab-kitab yang lain atau kitab suci yang lain kita anggap sebagai salah. Mengapa kita sebagai orang Kristen mengklaim bahwa Alkitab itu ada kebenaran, yang kitab-kitab lain itu bukan kebenaran? Maka dikatakan yang benar itu adalah semua kitab punya kebenaran dan juga punya dongeng atau kesalahan di dalamnya, termasuk Alkitab. Alkitab itu sama dengan kitab-kitab suci agama lain. Ada kebenaran di dalamnya, tapi juga ada kebohongan, ada dongeng di dalamnya. Bagaimana kita menjawab argumen pertanyaan ini? Beberapa abad sebelum kelahiran Yesus, Confucius pernah berkata, "Do not do unto others what you would not have done to you." Jangan melakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin dilakukan kepadamu. Kalimat ini mirip dengan Tuhan Yesus. Kalimat ini disebut sebagai golden rule of Buddhism. Jangan melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan kepadamu. Nah, kalau Kristen, golden rule Christianity itu ada kalimat Tuhan Yesus apa? Jangan, dikatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Jadi kalau Confucius nadanya negatif, ya kan? Apa yang kamu tidak ingin orang lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada mereka. Tuhan Yesus positif. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat juga kepada mereka. Jadi berkata berarti apa? Ya, Alkitab ada kebenarannya, ada kalimat seperti itu. Tapi kitab Confucius, kitab dari Buddhism juga ada kalimat seperti demikian. Sama-sama mengisi kebenaran. Bukankah hal ini membuktikan bahwa Yesus tidak begitu unik dan ada kebenaran juga dalam agama lain? Dalam satu sisi tidak salah, karena Tuhan juga memberikan kebenaran di dalam manusia-manusia lain. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan memberikan apa? Memberikan general revelation, wahyu umum kepada orang-orang lain. Dan Tuhan juga memberikan apa? Hati nurani. Pelajaran pertama, saya sudah pernah melihat ya, sudah pernah mengatakan waktu kita khotbah pembinaan pertama. Apakah Tuhan itu ada? Dan kita membahas tentang Tuhan telah menanamkan hati nurani dalam hati manusia. Itu sebabnya ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia bisa berbuat baik. Masih ingat? Ya, masih bisa berbuat kebaikan. Ada hati nurani yang Tuhan tanamkan, sehingga dia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang benar, mana enggak, mana yang baik, mana yang jahat. Itu apa? Itu ada anugerah umum yang Tuhan berikan. Jadi tidak heran kalau Confucius bisa keluarkan kalimat seperti itu. Karena itu adalah kebenaran yang Tuhan tanamkan. Oke? Sehingga kita tidak memungkiri bahwa di dalam kepercayaan agama lain atau kitab suci agama lain, itu juga ada kebenaran-kebenarannya. Karena Alkitab berkata, all truth is God truth. Semua kebenaran itu ada kebenaran yang datang dari Tuhan. Dari manapun, itu pasti berasal dari Tuhan. Oke, tetapi ada bedanya antara kitab suci yang kita yakini dengan kitab suci agama lain. Bedanya apa?
Orang Kristen menegaskan bahwa Alkitab secara mendasar itu berbeda dengan kitab-kitab suci agama lain. Kekristenan menegaskan bahwa sekalipun ada kebenaran-kebenaran dalam sistem kepercayaan yang lain, apapun manfaatnya, namun tidak ada kebenaran lain yang memimpin pada keselamatan. Itu bedanya. Di dalam agama lain, di dalam kitab suci mereka ada kebenaran. Yes. Tetapi hanya di dalam Alkitab yang berbicara tentang kebenaran yang memimpin pada keselamatan. Mengapa? Karena inti dari Alkitab, tema utama dari Alkitab adalah tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, kematiannya, dan kebangkitannya untuk keselamatan kita. Itu inti Alkitab. Itu beda dengan semua kitab suci agama lain. Semua kitab suci agama lain tidak ada bicara tentang keselamatan. Tidak ada bicara tentang Allah menjadi manusia, menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Supaya kita diselamatkan. Tidak ada. Hanya ada di dalam Alkitab. Maka itu yang menjadi bedanya antara Alkitab dengan kitab suci agama lain. Yaitu soal keselamatan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada pemimpin agama di dunia manapun yang pernah mengucapkan kalimat ini. Atau berani mengucapkan kalimat ini. Hanya Yesus yang berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Tidak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengucapkan kalimat demikian. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Alkitab tidak hanya memberikan nasihat yang baik. Ya, kitab suci agama lain juga memberikan nasihat yang baik. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada sama. Tetapi Alkitab mengajar kita tentang juru selamat. Tentang pentingnya bersandar pada kebenaran Kristus supaya kita bisa selamat. Bukan pada kebenaran diri. Semua kitab suci itu agama lain mengajar kita harus berbuat baik, harus melakukan ini, melakukan itu supaya kita bisa diperkenan Tuhan. Betul. Tetapi hanya Alkitab mengajarkan tentang kita tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Alkitab menghancurkan keangkuhan kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak lebih baik dari siapapun di planet ini. Kita semua adalah orang berdosa sehingga tidak ada dasar untuk meninggikan diri di hadapan siapapun. Apalagi di hadapan Tuhan. Oke. Ada alasan yang lain mengapa kita mengatakan Alkitab itu unik. Beda dengan kitab yang lain. Alkitab berisi banyak nubuat-nubuat yang kemudian tergenapi. Dan ini tidak ada dalam kitab suci agama manapun. Kitab suci agama manapun tidak pernah berisi nubuat-nubuat yang kemudian di dalam sejarah digenapi. Satu contoh orang pernah mengutip. Siapa bilang begitu? Al-Quran itu bernubuat tentang akhir zaman. Betul. Ada bukan hanya Al-Quran. Ada juga kitab-kitab yang agama lain juga menubuatkan tentang akhir zaman. Seperti Alkitab bernubuat tentang akhir zaman. Satu-satunya peristiwa yang belum digenapi itu memang akhir zaman. Tetapi Alkitab bukan hanya bicara nubuat tentang akhir zaman. Tapi ada banyak peristiwa sebelum akhir zaman yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Yang sudah digenapi. Contoh saudara. Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Oke. Namun kalau kita baca Yesaya pasal 53, satu pasal itu semua bicara tentang peristiwa Yesus disalib dan Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit. Itu semua ada di dalam kitab Yesaya 53. 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Itu sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi dengan Yesus. Dia akan dipaku di atas kayu salib. Dia akan ditinggalkan orang. Bahkan bajunya juga diundi. Itu semua. Lalu ada orang mencucukkan apa? Anggur asam ke dia. Semua itu dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus di atas kayu salib. Tidak ada kitab suci di dalam agama lain yang berisi nubuat-nubuat seperti ini. Yang kemudian dalam sejarah digenapi. Cuma satunya yang semua banyak agama sama. Yaitu menubuat tentang nanti akan terjadi akhir zaman kiamat.
Agama Islam menubuatkan tentang kiamat. Agama Buddha juga ada yang menubuatkan tentang kiamat. Ya, Alkitab juga menubuatkan tentang kiamat. Itu satu-satunya peristiwa yang belum terjadi. Tetapi beda dengan kitab suci agama lain. Alkitab sudah menubuatkan banyak peristiwa-peristiwa yang lain sebelumnya. Dan semuanya itu dalam sejarah sudah digenapi. Oke, terakhir. Kalau boleh disimpulkan, ada beberapa positive case itu dari keyakinan kita bahwa Alkitab itu bisa dipercaya. Pertama, bahwa perjanjian baru paling tidak itu adalah sebuah catatan sejarah yang bisa dipercaya. Mengapa? Mengapa kita mengatakan bahwa perjanjian baru isi Alkitab, kitab Injil itu adalah kebenaran bisa dipercaya? Karena di luar Alkitab ada 39 sumber kuno di luar Alkitab yang menyediakan 100 lebih fakta tentang kehidupan Yesus, ajaran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah bukti sejarah. Bukan hanya dari Alkitab, tapi ada sumber-sumber lain yang bisa membuktikan bahwa Alkitab itu memang benar. Adalah bukti sejarah. Kedua, catatan sejarah menyatakan Yesus sebagai anak Allah yang unik. Yesus menunjukkan dirinya sebagai anak Allah yang unik melalui kehidupannya yang tanpa dosa, hikmat ilahinya, bagaimana ia mengenapi seluruh nubuat dalam perjanjian lama melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya dan teristimewa melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus sebagai anak Allah mengajar kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia hidup dan melayani selalu mengutip Alkitab, selalu mengutip perjanjian lama. Selalu mengutip perjanjian lama. Itu menegaskan bahwa Yesus percaya tentang otoritas dan keakuratan perjanjian lama. Hampir semua kemajuan utama dalam kebudayaan barat terjadi ketika orang-orang mulai membaca dan percayakan kebenaran Alkitab. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan sejarah kebudayaan dunia, khususnya kebudayaan barat, itu terjadi sekitar 300 atau 250 tahun yang lalu. Yaitu ketika apa? Ketika terjadi reformasi. Ketika Alkitab sudah dicetak dan bisa dibaca oleh banyak orang, itu terjadi sebuah kebangkitan kebudayaan di mana-mana. Ilmu pengetahuan berkembang dua biasanya. Terjadi penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, penemuan itu. Semua itu terinspirasi oleh Alkitab. Pengaruh positif dari Alkitab untuk kebaikan tidak ada tandingannya dalam sejarah manusia. Tidak ada kitab dalam dunia ini yang merubah hidup orang sebanyak Alkitab. Tidak ada kitab di dunia ini yang menginspirasi orang selain Alkitab. Maka hari ini tetap Alkitab itu adalah the best seller. Karena itu kitab yang sangat menginspirasi orang-orang di dunia. Gerakan sosial seperti penghapusan perbudakan, hak-hak sipil, hak wanita, nilai hidup, perhatian kepada anak yatim piatu, perhatian kepada orang miskin. Semua gerakan itu diinspirasi oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Inilah kebenaran tentang Alkitab yang kita yakini, yang kita pegang teguh. Alkitab bukan mitos. Alkitab tidak ada kontradiksi di dalamnya, sekalipun kita bisa melihat kontradiksi. Karena masing-masing melaporkan apa yang mereka saksikan secara berbeda. Dan Alkitab di dalamnya tidak ada kesalahan. Sekalipun sudah dikopi, disalin selama ribuan tahun. Tetapi keakuratannya itu masih tetap terpelihara sampai pada saat ini. Itu adalah topik pembinaan untuk hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada silakan. Tapi pertanyaannya jangan susah. Yang bisa dijawab ya. Ada? Bagus kalau nggak ada. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan.
untuk Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kami percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang bisa kami andalkan, yang bisa kami pegang teguh dalam hidup ini. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Engkau yang telah menginspirasikan kepada para penulis Alkitab untuk menuliskan kebenaran itu, menyampaikan kepada kami, mencatatnya, supaya bisa diteruskan kepada kami, untuk kami pegang teguh dan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan tolong supaya melalui apa yang kami pelajari dari Alkitab, dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan, boleh memberikan kami sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sekalipun ada bagian-bagian yang kami tidak pahami, yang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya bahwa itu tetap adalah kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan singkapkan adalah untuk kami, tapi apa yang Tuhan belum singkapkan, itu menjadi rahasia Tuhan yang akan Tuhan nyatakan pada waktunya. Dan biarlah Tuhan, keyakinan ini boleh memotivasi kami, memberikan kami kerinduan Tuhan untuk menyediakan waktu setiap hari membaca firman Tuhan. Roh Kudus boleh tolong dan pimpin supaya melalui ketekunan kami berinteraksi dengan firman Tuhan, maka pikiran kami, hati kami, hidup kami boleh terus diubahkan, boleh terus diasah dan diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.